Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Indasari dengan NIM 211436. Saya dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan melakukan uji kinerja PPG Prajabatan. Saya melaksanakannya pada tanggal 22 November tahun 2022 dengan materi statistika di kelas 8. Adapun kartu peserta saya akan memulai uji kinerjanya. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana nih kabarnya nih? Baik. Ada yang lagi sakit? Sakit kenapa? Demam. Tapi bisa ngikutin pelajaran? Bisa. Nanti kalau misalnya nggak sanggup bilang ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, biasanya apa yang dilakukan? Berdoa. Salam tepuk PPK. Siapa ketua kelasnya? Mehmet atau Matthew. Silakan pimpin dulu teman-temannya. Seperti biasa. Berdiri. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. PPKIS. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Silakan dilanjutkan berdoa. Berdoa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum memulai pelajaran matematika pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Oke. Jadi hari ini kita masuk materi tentang statistika ya, materi bab 9. Nah, kita fokusnya di ukuran pemusatan data. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanya dulu nih, hari ini siapa aja yang nggak hadir? Dimitri. Dimitri kenapa? Sakit. Sakit. Terus siapa tadi yang dispen? Nadine. Sama Gina, karena mau paskib ya dispen. Oke, ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Beneran bisa ikut belajar? Sanggup? Nanti kalau nggak bisa, bilang ya. Oke. 8 astrong katanya. Kabarnya baik semua? Alhamdulillah. Tadi habis ulangan sudah stres belum? Ya, Masih stres. Bisa ya? Habis ulangan belajar matematika ya? Bisa ya? Loh kenapa geleng-geleng loh? Bisa hari ini. Harus bisa. Nah, kita mau belajar tentang ukuran pemusatan data. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, bisa mengidentifikasi ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu terdiri dari 3. Ada mean atau rata-rata, ada median, kemudian ada modus. Yang kedua, menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari data ganjil dan genap. Kenapa modus, Matthew? Kenapa dengan kata modus? Antara ini dengan ini, Bu. Nah, biasa kalian pakai kata modus ya di kehidupan sehari-hari, tapi modusnya yang di kehidupan sehari-hari sama yang kita pelajari itu agak berbeda. Nah, yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal. Ada kata tunggal. Jadi kalau ukuran data itu ada data tunggal, ada data kelompok. Kalau SMP masih yang tunggal dulu. Nanti kalau kalian SMK atau SMA baru yang berkelompok. Ya, betul, agak susah sedikit itu. Apa saja yang dinilai? Sikap saat di kelas, kemudian presentasi, hasil diskusi LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian ada kuis. Nah, nanti terakhir kita ngerjakan kuisnya 3 soal, insya Allah bisa. Selanjutnya, apakah kalian pernah menjumpai konsep ukuran pemusatan data pada kehidupan sehari-hari? Kira-kira ada nggak? Nggak. Ada yang tahu apa sih fungsinya? Kira-kira? Oh, nilai rapot, bener kata Sukma, nilai rapot. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, sekarang coba perhatikan di depan. Nih, ada layar di salah satu e-commerce. Ya kalian biasa sebutnya toko oren ya.
Biasa kalau kalian pengen belanja, biasa kalau kalian pengen belanja, misalnya mau beli tas nih, kira-kira aku mau beli tas tote bag nih, tapi nggak tahu harganya berapa. Kadang kita kayak survei dulu di online berapa ya harganya. Oh, ada yang harganya 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000. Oh, rata-rata harganya sekitar 20.000. Oh, berarti kalau aku mau beli harganya juga 20.000. Nah, itu salah satu ciri-ciri kalian sudah belajar rata-rata kayak gitu. Nah, jadi contohnya itu ada di kiriman sehari-hari kita. Selain itu, contoh yang kedua. Nih, kalau kita baca infografis dari COVID misalnya, ini kan masih masa transisi COVID ya. Nih, kalau kita lihat ada informasi harian dari yang terkonfirmasi berapa, yang sembuh berapa, kemudian yang meninggal dunia itu berapa. Kita bisa lihat nih, rata-rata ada nggak penambahannya. Terus kalau ada penambahan yang terbanyak itu di mana, di kota apa, berapa totalnya, yang terendah berapa, dan yang paling sembuh itu kira-kira paling banyak ada di kota mana. Itu bisa kita baca dengan ukuran pemusatan data. Kenapa? Itu benua Afrika kan, Bu? Lah, itu Kalimantan Timur. Judulnya informasi COVID Kalimantan Timur. Kita kejauhan kalau pakai Afrika. Ibu kasih contohnya yang di Kalimantan Timur. Itu yang di atas ada Berau, Makam Ulu yang warna kuning. Itu yang kecil tuh ada Balikpapan tuh. Kita lihat Balikpapan paling kecil di Kalimantan Timur. Nah, jadi contohnya dari ukuran pemusatan data tuh contohnya kayak gini. Kita bisa baca ini dengan ukuran pemusatan data. Selanjutnya, masih ingatkah kalian tentang mengurutkan dan menjumlahkan bilangan bulat? Contoh, bisa nggak urutkan bilangan ini? Gampang. Berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa ya? Kalau yang kayak gini? 11, 12, 12, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Iya benar. Maaf ini di layar Ibu salah copy nih. Seharusnya 11, 12, 12, 13, 14, 15. Jadi walaupun ada angka 12-nya 2 kali, kita tetap harus menyebutkan juga sebanyak 2 kali. Jangan mentang-mentang kembar kita jadikan 1, nggak boleh kayak gitu ya. Ya, 17 itu nggak boleh dikorupsi angkanya ya. Selanjutnya, jumlahkanlah bilangan berikut. Berapa jumlahnya kira-kira? 40, coba kita cek. Ya, bener 40. Bisa ya, ngurutkan bisa, jumlahkan bisa. Kalau bagi angka bisa juga kan? Bisa. Insya Allah bisa. Gampang kok. Selanjutnya, kita mau ini. Nah, kita mau mempelajari tentang LKPD. Sebelum kita belajar LKPD, supaya kalian lebih fokus, nanti Ibu mau bagi kalian menjadi 8 kelompok. Nah, supaya gampang kelompoknya sama yang sederetan aja. Jadi dari depan ya, dari depan ini berempat jadi kelompok 1. Kemudian yang ini jadi kelompok 2. Ini jadi kelompok 3. Kemudian ini kelompok 4. Yang ini sederetan kelompok 5. Ini bertiga aja nggak apa-apa jadi kelompok 6. Kemudian ini berempat kelompok 7. Terakhir yang di depan itu kelompok 8. Nah, nanti Ibu bagikan LKPD. Ibu bagikan aja dulu LKPD-nya. Kenapa, Met? Ada. Nah, sebelum kalian mengisi LKPD, silakan fokus dulu ke depan ya. Jadi ada permasalahan pada kegiatan 1. Raihan itu mempunyai sebungkus permen. Sebungkus permen ya, bukan sebuah permen. Punya sebungkus permen dan ingin dibagikan kepada setiap teman-temannya. Ternyata tiap teman itu dapat permennya berbeda-beda jumlahnya. Nah, menurut kalian adil nggak yang dilakukan Rehan? Tidak ya. Nah, jadi kalian bisa mencari tahu dari pemusatan data yang dilakukan oleh Rehan. Nah, supaya taunya silakan kalian ikutin langkah-langkah LKPD. Nanti di tiap kelompok Ibu bagikan permen. Permennya itu dalam bentuk ya nanti terakhiran boleh dimakan, tapi dipakai buat ngitung dulu ya. Ya. Jadi tiap kelompok itu nanti dapatnya bungkusan seperti ini. Satu kelompok dapatnya 4 bungkus, tapi jumlahnya berbeda-beda.
Dan kalian jangan diubah jumlahnya di LKPD ya. Bikin tulis dulu sesuai dengan jumlah yang ada di sini, paham? Kasih dua. Nanti kalau udah selesai hitung boleh dimakan kok permennya. Terima kasih Bu, kita dapat yang ungu, ini adalah the best. Semuanya sudah dapat permen? Dibagi ya, satu orang dapat satu bungkus gini, jangan diubah-ubah jumlahnya. Nanti terakhiran baru kalian bagi rata. Sudah dibagi-bagi per plastik? Nah, kalau sudah silakan kalian kerjakan LKPD-nya, boleh di atas, boleh kalau mau di bawah, mau di depan, boleh terserah. Silakan kerjakan LKPD-nya. Terakhiran bagi rata lah. Dia nggak mau. Nggak mau. Ya, jadi bisa bagi rata. Masih ada sisa kok nanti. Kenapa dipresentasikan nggak Bu? Permennya? Nanti ada lagi. Sementara pakai itu dulu. Buka aja nggak apa-apa. Menentukan rata-rata gimana? Apa? Menentukan rata-rata. Makanya kerjakannya dari kegiatan satu. Udah. Loh, bisa jawab kegiatan satu, masa nggak bisa jawab itu? Oh, berarti di belakangnya ya, Mas? Salah ngerjain. Loh. Nah, kenapa? Yang kesimpulan ini Kenapa? Kamu dapat rata-rata tadi kayak apa caranya? 20 permen Terus? dibagi orang. 20 permen itu apa? Total semuanya. Total semuanya. 4 tadi tadi yang itu apa? Anggota. Ya tulis, jadi rata-rata itu. jadi jawabannya Temuin loh. Iya, didapat. Aku Tapi dapat ini pakai jawaban. kata-kata, bukan pakai angka. Dapatnya ada kan adalah cari yang ada nih. Jadi rata-rata dapat dicari dengan cara tadi apa yang 20 itu? Jumlahkan. Jadi menjumlahkan semua permen. Terus apa lagi? Jumlah permen dibagi dengan Jumlah? anggota ya. Iya. Pakai kata-kata gitu. Emang kepintar itu. Dijumlahkan lah. Dijumlahkan semua permen lalu dibagi. Silakan semuanya stop menulis. Suaranya dulu, suaranya. Jadi waktu mengerjakannya sudah habis. Suaranya dulu. Ya. Suaranya dulu ya.
Jadi waktu mengerjakannya sudah habis. Silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing menghadap depan semua. Silakan duduk dulu. Siapa itu? Haifa duduk dulu ya. Kalau sudah, silakan kalian tenang dulu. Ibu mau menunjuk beberapa orang untuk presentasi ya. Kan tadi ada 3 kegiatan yang kita minta. Nah, untuk yang kegiatan pertama, Ibu mau minta yang kelompok depan dulu. Ya. Yang kegiatan 2 siapa yang mau? Kegiatan 2? Boleh ya ke kelompok ya Sukma ya. Jadi kegiatan pertama kelompok 1, kegiatan 2 kelompok 7. Silakan kelompok 1 presentasi kegiatan pertama. Seandainya aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang kegiatan 1. Saya sebagai perwakilan untuk mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Nomor 1, lengkapilah tabel 9.1 di bawah ini. Tabel 9.1 menjelaskan tentang banyak permen tiap orang. Untuk nama siswanya di sini kita beranggotakan 4. Yang pertama Taufik Ismail dengan banyak permen 7, Muhammad Fadil dengan banyak permen 5, dan saya sendiri dengan banyak permen 4, dan Fauzan Kristanto dengan banyak permen 4. Lalu nomor 2, berapakah total semua permen? Jika semua dihitung akan bertotalkan 20 permen. Nomor 3, berapakah total anggota kelompok kalian? Pada kelompok kami beranggotakan 4 anggota. Nomor 4, perhatikan kembali tabel 9.1. Apakah pembagian permen tersebut sudah adil? Belum adil. Nomor 5, jika tidak adil, bagaimana cara kalian menentukan agar pembagian permen tersebut sama rata? Kami menotakan semua permen terlebih dahulu. Setelah itu kami bagikan dengan 4 orang. Jadi hasilnya 5 permen. Coba sekarang kalian praktekkan bagaimana tadi kalian menghitung pakai permen-permen kalian. Berdiri aja. Sini. Apa ya? Ibu pegangkan. Silakan. Bagaimana tadi caranya? Yang lain silakan perhatikan kelompok 1 ya. Jadi ini kan setiap anak mempunyai permennya masing-masing. Ya, yang lainnya perhatikan dulu. Jadi kami gabungkan lebih dahulu. Taruh sini aja. Digabungkan lebih dahulu. Semuanya sudah digabung. Mendapatkan total 20. Kami anggotanya adalah ada 4 anggota. Jadi totalnya semua ini kami bagi 4. Jadi Coba 20. silakan dibagi. 20 dibagi 4 jadi hasilnya 5. Nih 5 nih. 3, 4, 5. Terima kasih lagi. Ambil lagi. Adalah Mahedin. 5. Hitung dulu. Gitu. Jadi itu praktek dari kelompok 1 tadi ya. Jadi kalau kelompok 1 dia cobanya dengan digabungkan dulu permen semua teman-temannya jadi 1, habis itu dibagi-bagi sesuai banyak porsinya. Silakan dilanjutkan Jibril. Jika permen tersebut dibagi sama banyak, hitung berapa banyak permen yang diterima ke siswa. Tadi sudah dihitung totalnya 20 permen dibagi sama 4 anak. Jadi dapat hasilnya 5 permen. Jadi setiap anak mendapatkan 5 permen. Selanjutnya, Ketahuan. Tuliskan kesimpulan yang kalian peroleh dari kegiatan di atas. Rata-rata dapat dicari dengan cara menjumlahkan semua permen lalu dibagi dengan jumlah anggota kelompok. ya. Ada yang punya jawaban berbeda? Nah, jawaban berbeda pasti dari kelompok 6 ya. Kalau kelompok 6 kayak apa? Kan kalian jumlahnya ada 3 orang. Tadi dapat permennya berapa aja? 6, 5 sama 4. 6, 5 dengan 4. Terus total siswanya ada berapa? 3. Ada 3. Berarti rata-rata yang kalian dapat berapa? 5. Dapat rata-ratanya 5. Walaupun dapat anggotanya yang berbeda, terus total permennya juga berbeda, rata-rata tetap sama 5 ya. Iya. Jadi kita tarik kesimpulan untuk yang kegiatan pertama, setiap siswa dapat berapa permen? 5. Ada lagi yang mau memberi tanggapan? Memberi tanggapan. Ya, boleh, Suma. Untuk yang rata-ratanya setelah dibagi hasil dari penjumlahan tersebut adalah mer atau rata-rata. Iya, jadi hasil dari pembagian penjumlahan kemudian dibagi tadi itu namanya rata-rata. Paham? Nah, kalau paham silakan tepuk tangan untuk kelompok 1.
silakan kembali ke kelompok 1. Selanjutnya kegiatan 2 tadi siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini saya bersama dengan kelompok saya akan mempresentasikan tentang kegiatan 2. Untuk nomor 1 akan dibacakan oleh Sinta. Nomor 1. Tulislah urutan banyak permen pada kotak di bawah ini dari yang paling sedikit. 4, 5, dan 7. Nomor 2. Berapakah banyak permen siswa yang paling sering muncul pada data tersebut? Banyak permen siswi yang paling sering muncul pada data tersebut adalah permen Sinta dan permen Novi dengan jumlah 4 permen. Nomor 3. Tuliskan banyak permen siswa dalam kurung nilai yang terletak pada urutan tengah. Banyak permen siswa yang terletak pada urutan tengah adalah 4,5, yaitu dengan menjumlahkan 2 angka tengah lalu dibagi 2. Sama dengan 4 ditambah 5, hasilnya 9. 9 tersebut dibagi dengan 2 yang menghasilkan 4,5. Nomor 4. Jika pada kegiatan 1 disebut rata-rata, kemudian kegiatan 2 langkah 2 disebut modus, dan kegiatan 2 langkah 3 disebut median, diskusikanlah bersama kelompokmu manakah pengertian dari rata-rata, median, dan modus yang tepat, kemudian jodohkan antara kotak yang mengisi ke kotak yang tepat. Nilai tengah data yang berurutan merupakan median, jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data merupakan mean, nilai yang sering muncul dalam satu kelompok data merupakan modus. Ada yang mau memberi tanggapan? Ada? Kalau kelompok ini yang 3 orang? Ya, karena kalian berbeda jadi ibu tanya terus. Kayak apa kelompok kalian? Tidak ada nilai yang sering. Urutannya berapa aja? 4, 5. 4, 5, dan 6. Terus kalau yang sering muncul? Nggak ada. Kalau nilai tengahnya? 5. Nah, jadi sambil makan sambil dengarkan ibu ya. Nah, jadi kan tadi kalau yang kalian mayoritas kerjakan tuh datanya ada genap ya, ada 4 angka. Sedangkan kalau yang kelompok 6 itu datanya ganjil, cuma ada 3 angka. Ketika kalian mendapatkan 4 angka untuk mencari nilai tengah, maka kalian harus menjumlahkan dulu 2 angka yang di tengah, kemudian dibagi dengan 2. Kecuali yang di kelompok 6, dia datanya ganjil. Oh, kalau ganjil gampang aja, tinggal lingkarin yang di tengah, itu sudah jawabannya. Paham ya? Jadi kalau genap ditambah baru dibagi 2, kalau ganjil tinggal kita lihat angka ganjilnya. Kalau misalnya seperti kelompok 6 tadi, datanya itu hanya 4, 5, dan 6. Berarti ada nggak modusnya? 4, 5, 6. Ada nggak modusnya? Tidak ada ya, karena cuma ada angka 4-nya 1, 5-nya 1, 6-nya 1. Jadi modusnya tidak ada. Sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok Sukma. Kalau sudah kita lanjutkan ya, tadi kita sudah hitung rata-rata, median dengan modus. Sekarang kita coba ambil kesimpulan dulu. Yang pertama tadi, kalau menghitung rata-rata bagaimana caranya? Ya, menjumlahkan semua datanya, kemudian dibagi dengan jumlah data. Kemudian tadi kita ada tentang median. Median itu apa? Median itu nilai tengah. Kalau datanya genap kayak apa? Ya, ditambah dulu baru dibagi 2. Kalau datanya ganjil, ambil yang di tengah. Kalau modus, nilai yang paling sering muncul. Suaranya dulu, suaranya. Ya, jadi ada rata-rata, kemudian ada median, ada modus. Paham sudah? Ya, jadi ini ya kesimpulannya ya. Kemudian kita selanjutnya adalah mengerjakan kuis. Nah, silakan tutup dulu. Sebelum kita kerjakan kuis, LKPD-nya dikumpulkan dulu semuanya. Keren ya Bu ya? Itu bola apa kita akan nih Bu. Kalau sudah, silakan duduk di tempat masing-masing. Siapkan alat tulisnya ya. Siapkan alat tulisnya. Kita kuis. Kuisnya kerjakan di sini langsung aja, cukup nih kayaknya. Jadi nggak usah robek kertas lagi.
Silakan duduk dulu. Permen pun bisa satu, alhamdulillah. Permennya simpan dulu. Ini kuisnya dikerjakannya secara individu ya. Jadi jangan nyontek ke kanan kiri. Enggak tahu jawabannya. Dicoba dulu. Geser. Apa? Oh, yang ini kemana dulu? Jangan. Janganlah. Iya dong. Kamu nyanyi? Kamu bisa nyanyi? Iya. Itu bagi. Suaranya ya. Nomor presensi itu nomor absen. Suaranya ya kita kuis. Tolong suaranya diam dulu. Sudah aja. Nomor presensi itu nomor absen. Waktunya 15 menit lah cukup. 15 menit ya. Suaranya kita kuis. Suaranya. Transaksi, Bu. Iya. Bu mana sempat, nggak mikir gini. Angkanya lo kecil-kecil aja. Boleh dibawa? Boleh langsung di situ. Angkanya kecil, tulisannya kecil. Ini dimasukin dulu ini. Median itu rata-rata. Oh, kalau median Rata-rata. Apa tadi median? nilai tengah. Iya. Fauzan lo tahu. Median apa kan? Iya, yang paling banyak. Median. Iya. Median apa Jan? Median apa Jan? Nilai tengah. Jangan nanya temannya. Iya. Median. Kok bisa lo pacarannya? Apa? Tadi apa? Loh, kok bisa lupa? Iya, aku lupa. Loh. Itu yang dijumlahin terus dibagi. Itu rata-rata, itu mean. Mean itu Mean itu rata-rata. hasil semuanya ini terus dibagi. Iya. Oh, yang tadi dia baru dibagi. Dulu nyontek. Oh, enggak ada ya, Bu. Kerjaan sendiri. Mail kerjaan sendiri. Aku lagi. Yang nomor 3 sudah kah? Sudah di belakang. Waktunya habis ya, silakan dikumpulkan. Kumpulkannya ke samping aja, ke teman yang di samping, nanti Bu tinggal keliling. Taruh sini. Kumpul semua ke sini. Sudah. Babak belum. Belum. Selesai pas-pasan. Alhamdulillah. Oh, ya udah lanjutkan dulu. Siapa yang sudah di sini? Alhamdulillah. Ayo. Siapa yang sudah? Belum tinggal jadinya. Siapa yang sudah? Burung. Oh, Ca. Udah ya? Sudah kah? Sudah kah? Enggak masuk apa kan? Ini materi semester 2. Ya, rapor semester 2 berarti. Sudah kah? Nara, sudah. Permen. Ada yang sudah? Iya, sebentar ya. Ibu tutup dulu baru kita pulang. Sudah?
Nggak apa-apa, kumpul aja. Nggak, ibu masukin rapot kok. Minimal jawaban nomor 2 itu kalkulator. Ayo udah dikumpul tadi. Punya Ayu sudah. Maaf Bu, berantakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah, nggak apa-apa, sudah. Kojan. 2,8. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 2,8. Sudah ya? Belum Bu. Nggak apa-apa. Nova hilang. Apa? Permen Nova hilang, lupa taruh. Minta lagi, Bu. Nanti terakhir ya. Sudah belum? Nggak apa-apa, Kozan. Apa? Sudah. Smile misterius. Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Duduk dulu, balik. Ya. Duduk dulu. Arya, Rafa. Ya, jadi tadi kita sudah mengerjakan kuis. Susah nggak kuisnya? Gampang ya? Ya. Gampang. Ya, susah kan ada koma-koma ya. Ibu kurang perhatikan soal juga ya, ternyata jawabannya ada yang koma. Ibu kira nggak ada komanya, ternyata ada. Berarti ibu salah hitung, maaf ya. Iya. Kemudian tadi kan di LKPD kalian, di paling belakang itu ada refleksi kalian ya. Ibu lihat ya. Iya, refleksinya berupa gambarkanlah perasaan kalian setelah mempelajari materi ini dengan tangan kiri. Ini ada gambar dari kelompok 3. Nih, gambar dari kelompok 3 nih. Ya, dia pakai warna-warna. Kemudian ini ada gambar dari kelompok. Ini kelompok 5 nih. Nih, gambar kelompok 5. Senyum kumon ya katanya. Ini ada gambar dari kelompok 6. Nih, kelompok 6 juga gambarnya senyum-senyum semua. Kurang rame. Ini paling rame nih. Ini gambar paling rame nih dari kelompok 1. Iya. Selanjutnya, ibu tahu ini pasti punya kelompok 2. Gambar mereka. Apa artinya? Apa artinya ini? Apa? Nggak tahu. Kan disuruh gambar perasaan kalian, apa nih artinya nih? Senang. Senyum kah? Oh, jadi makin kuat kali. Jadi makin kuat. Selanjutnya ini ada gambar dari kelompok 8. Nih, gambarnya gambar-gambar muka semua. Nah, kalau udah ada Selanjutnya gambar dari kelompok 7. Ini rame banget nih. Ada bintang-bintangnya. Iya, dipenuhin. Yang terakhir ini gambar dari kelompok 4 nih. Gambar muka-muka. Itu sama ada yang kayak ulet. Ulet. Ini gambarnya Nara, ada air mata. Kenapa Nara? Nangis. Ya. Jadi gimana perasaan kalian setelah belajar matematika hari ini? Seru. Materinya mudah atau gampang? Gampang. Permennya kurang banyak. Ya, nanti beli sendiri ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu mau ngumumkan dulu kelompok terbaik. Ya. Kelompok terbaik pertama tadi, yang pertama selesai ngerjakan kelompok berapa yuk? Kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Kelompok terbaik kedua yang
presentasi ya, kelompok pertama ya, yang di depan tadi mereka presentasinya pakai praktek, kemudian kelompok 7, yang terakhir kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Gambaran terbaik, semuanya gambarnya bagus. Lebih seru gambarnya atau lebih seru ngerjakan LKPD? Jadi lebih seru makan permen. Jadi lebih soal matematika itu bikin yang disuruh gambar ya. yang disuruh gambar apa? Grafik kemarin gambar. Enggak ada yang ngaduin. Oh. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Sudah bisa semua? Sudah. Belum. Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Jadi Ibu ulangin dulu sedikit materi tadi. Kita bahas tentang rata-rata median dengan modus. Tadi rata-rata apa? Mean atau jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kalau median nilai tengah. Kalau modus yang paling sering muncul. Jadi kalau ada teman kalian yang sering muncul tuh namanya modus ya. Siapa itu? Oke. Karena waktu belajar kita sudah habis, silakan disimpunin buku-bukunya. Janganlah. Silakan disimpunin buku-bukunya. Kalau sudah siap semua, boleh dipimpin untuk pulang ya. Kenapa? Kenapa? Nanti tunggu pulang. Met, cepat, Met. Kenapa? Gak ada bel. Kalau sudah siap semua boleh duduk ya. Matthew mau mimpin doa. Mana, Met? Tuh Alia belum duduk. Dah, silakan Matthew. Ibu guru dan teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya pulang ya. Kenapa Jessica?